Shalom. Shalom saudara-saudara kekasih. Ya, ini hari adalah hari yang luar biasa, di mana Roh Allah bekerja secara dahsyat pada hari Pentakosta. Suatu mujizat yang dahsyat terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami suatu perubahan besar. Apa yang menjadi doa dan kehendaknya, Tuhan yang akan membukakan. Urapi Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau berkarya ya Roh Kudus secara dahsyat lewat udara ini Tuhan. Yang tidak terbatas Tuhan. Engkau Tuhan yang melawat, menjamah, mengurapi Tuhan. Tenggelamkan dalam sungai urapan Roh Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Suara saya jelas nggak terdengar? Ya, oke. Ya, ini hari bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Ini hari adalah di mana bukan dongeng tapi nyata hari Pentakosta yang melawat seluruh dunia umat manusia ya. Tema kita ya, temanya tetap sepanjang tahun ini kuasanya menyelamatkan ya. Saya membaca ini luar biasa ya. Soalnya kita sama-sama baca di Yesaya 61. Mungkin Sen bisa keluarin. Kita baca dari ayat pertama sampai 11. Kabar selamat kepada Sion, dikatakan Roh Tuhan Allah dadaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Ya, aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan melakukan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, artinya ganti kesusahan, kesedihan, ya saudara, minyak untuk pesta ganti kain kabun, nyanyian puji-pujian, ya saudara, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, semangat yang patah, semangat yang udah letih lesu. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin, kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Keagungannya itu akan meliputi bumi ini ya saudara. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang luar akan melayani engkau sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucu-cucumu
di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-lakinya mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Luar biasa ini ya, kuasanya itu menyelamatkan. Dan subtema, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kalau Roh Kudus turun atas kita semuanya ya saudara, maka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu tentunya ada persiapan saudara. Persiapan karena dunia ini goncang, semuanya goncang, ekonomi goncang ya saudara. Kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya ada beberapa yang mulai up berjalan, yaitu ekonomi digital ya saudara. Ada sesuatu yang Tuhan sedang bukakan untuk new era, suatu perubahan. Maka untuk kita menerima pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, pengwahyuan daripada Tuhan, ada persiapan ya saudara. Orang yang mencari Tuhan itu. Matius 6 ayat 33 ya saudara udah tahu itu ayat. Kemudian ada 3 perkara yaitu percaya dengan segenap hati. Matius 13 ayat 58 itu saudara bisa baca untuk PR. Yang kedua adalah waktunya Tuhan. God's time, kita berdoa-doa, kenapa belum ya Tuhan? Aku udah lama mengikut Engkau, aku belum terima Tuhan apa yang kita doa. Semuanya itu waktunya Tuhan, ya saudara. Yang ketiga yaitu menerima janji. Untuk kita menerima janji, apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Semua itu akan digenapi sesuai rancangan Tuhan terhadap saudara dan saya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun status sosial kita. Maka terjadilah hari Pentakosta, ya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2, itu ayat 1 sampai 14, kemudian dibaca 41. Dari murid-murid Yesus dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudari berdirilah Petrus. Berkumpullah 120 orang. Tapi kenapa ada 500 orang yang itu waktu berkumpul, tapi hanya 120 orang yang terima? Karena mereka sungguh-sungguh, karena mereka fokus. Kalau hidup kita punya fokus dan tujuan ke depan, jangan pernah tengok ke belakang. Belakang itu semua udah jadi kuburan, saudara. Apa yang terjadi setelah kita mengalami pencurahan roh? Itu luar biasa, saudara. Itu hanya bisa terjadi. Saya tahu bahwa semua yang ikut di dalam ibadah ini adalah orang-orang percaya. Maka dikatakan Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13, saya tidak membaca semuanya. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya saudara, di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, ya saudara. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata, ya saudara, dalam bahasa lain seperti yang diberi
diberitahukan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan di sini ada pengalaman yang kami hadapi di dalam pelayanan. Ketika kita pelayanan di satu desa, ini petani, kita tahu dia petani, hebat luar biasa. Dia bahasa Jerman, saudara. Setelah selesai ibadah, kita tanya kepada pendetanya, ini orang apa sekolah di Jerman? Kok dia bisa bahasa Jerman? Saya tidak memahami keseluruhannya, ya saudara. Tapi kita tahu bahwa itu Jerman, bahasa Jerman. Pendetanya bilang, itu petani buta huruf. Hah? Buta huruf? Nah, kenapa? Itu bahasa. Petani itu bisa bicara lancar sekali, saudara. Itulah pengurapan Roh Allah. Bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti, dan kita jelas tahu ini bahasa Jerman. Seseorang yang tidak pernah kuliah nggak tahu bahasa Jerman model apa. Tapi ketika dipenuhi Roh Allah, terjadilah itu. Ya, saudara, kita lihat mujizat. Kita melayani Tuhan, kita ini dibawa tercengang-cengang, saudara. Jadi Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus yang merupakan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kenapa saya katakan selalu, baca firman setiap hari, baca. Roh Kudus itu akan menerangi. Suatu saat ada masalah apa, ada kejadian, itu Roh Kudus ingatkan itu firman Allah. Dan luar biasa ya saudara, saya ini dari orang yang nggak bisa bicara, maksudnya nggak bisa bicara, saya ini orang pendiam banget. Nggak pandai bicara, saudara. Tapi setelah dipenuhi oleh Roh Allah, bahasa Roh yang almarhum Pak Alex, ini istriku kenapa ya? Bahasanya aneh, nggak ngerti dia kenapa jadi begini. Ditanya jawabnya terus, apa kasih karena dia kagak ngerti ya saudara. Dia waktu itu belum mengerti itu apa bahasa Roh. Itulah saudara. Jadi lewat kuasa pengurapan ada perubahan. Tuhan ubahkan orang yang tidak biasa, orang yang tidak bisa bicara. Seperti Musa dikatakan, aduh Tuhan, si Musa berkata, Tuhan jangan suruh aku ini petak lidah, aku ini nggak pandai bicara, suruhlah Harun atau siapa. Kemudian firman Allah kepada Musa, siapa yang membuat mulutmu berbicara? Wah, takut saya, saudara. Ya Tuhan, saya akan bicara apa aja. Benar, saudara. Dari orang pendiam menjadi cicarowo di mimbar ya. Menjadi orang yang terus mulut nggak bisa berhenti ya, saudara. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Itulah yang terjadi. Roh kebenaran itu apabila masuk di dalam kehidupan seseorang, akan membawa orang itu kepada seluruh kebenaran Allah. Dituntun, bisa, nggak bisa, dibuat bisa. Ya saudara. Ngerti, nggak ngerti, endingnya Roh Kudusnya menguasai, roh itu bekerja. Itulah yang luar biasa ya saudara. Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Apalagi suruh berdoa, kagak bisa saudara. Tapi kalau kita udah di dalamnya Tuhan dan Roh Allah itu mengurapi kita, terjadi kedahsyatan demi kedahsyatan ya saudara. Kita dibuat bingung ya saudara. Terjadi. Kita cuman berdoa, ini mulut hanya dipakai oleh Tuhan. Kita lihat orang lumpuh jalan. Kita nggak tahu terjadi apa-apa. Toto mulut nih bicara, di sini ada yang membawa jimat, keris, semua itu terbongkar. Jadi orang terheran-heran. Mereka pada tanya, Ibu Diana tahu dari mana? Itu Roh Kudus yang berkarya, ya saudara. Jadi kalau kita memperhatikan
pencurahan Roh Kudus ini ya saudara. Aku akan mencurahkan Rohku dan akan ada tanda pada waktu Roh Kudus dicurahkan seperti tertulis di dalam Yoel 2. Mungkin bisa ditanyakan Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Semua orang percaya akan dipakai, semua. Ya saudara, Tuhan tidak pilih-pilih siapa, semua kita akan dipakai. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki, nih, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya saudara. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ya saudara. Bukankah hal itu sedang terjadi hari-hari ini? Mulai dari anak-anak kecil, teruna, pemuda, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, semua itu akan dipakai Tuhan. Maka pesan Tuhan yaitu biarlah roh, jiwa, tubuhmu itu menyatu ya saudara, sehati kita semuanya supaya dipakai Tuhan pada hari-hari yang sulit ini. Menjadi berkat, akan terjadi mujizat-mujizat yang menakutkan ya saudara. Mujizatnya menakutkan tetap di Yoel 2 ayat 30 ya. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kita sekarang ini akhir-akhir melihat cuaca itu ekstrim. Ya saudara. Kalau udah panas, panasnya luar biasa. Apalagi saya tinggal di apartemen, saudara. Saya melihat deru angin itu mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Sehingga saya pikir, wah, kalau ini bangunan nggak kuat bisa runtuh semuanya, saya mikir gitu ya. Kan kita lihat atap-atap orang juga terangkat ya, saudara. Sampai atap saya juga yang di kesehatan, atap itu juga udah mulai terangkat-angkat. Jadi mengerikan. Keadaan sekarang cuaca ekstrim, semuanya bergoncang ya saudara. Itu adalah goncangan-goncangan baik dari alam. Kita lihat kegerakan tanah, longsor. Bahkan saya sempat melihat di China ada satu bangunan apartemen ya, ada berapa apartemen gitu. Tahu-tahu dia masuk ke dalam rumah. Masuk bukan dalam rumah, masuk ke dalam lubang, saudara. Wow, apa orangnya pada nggak ada semuanya, jadi pasti mati semuanya ya, saudara, seperti ditanam hidup-hidup. Jadi apa saja, dan saat ini seluruh dunia mengalami kegoncangan ekonomi, ya saudara. Semua industri anjlok. Kalau kita mau lihat resto-resto yang dahsyat ya, digoncangkan semuanya. Kita lihat Starbucks sampai jualan bungkusan di plastik di pinggir jalan ya, kita lihat. KFC, Pizza Hut ya saudara. Sampai obral-obral. Mereka karyawan harus kerja. Kalau nggak kerja mereka nggak dapat gaji, saudara. Mereka harus ada target ya saudara. Nah, hal-hal seperti itu terjadi, goncangan-goncangan itu sedang terjadi. Kemana kita arahnya? Mau minta tolong kemana, saudara? Selain daripada kita pusatkan hidup kita kepada Tuhan, apa maunya Tuhan? Apapun yang kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi saat-saat sekarang, ya saudara, kejahatan. Di mana kita tiap hari juga berdoa, jauhkan dari kecelakaan maut, jauhkan dari kelalaian orang. Kita jalan benar-benar aja, truk, mobil bisa tabrak itu orang. Ya saudara. Dari itu kita berdoa setiap hari tanpa putusnya kepada Tuhan. Siapa yang dapat menolong kita, melindungi kita di hari-hari yang digoncangkan seperti ini? Ya saudara.
Setelah itu akan terjadi kegerakan yang luar biasa seperti yang terjadi pada hari Pantekosta, ya saudara. Ada tanda-tanda heran, ya saudara. Jadi kita harus percaya dengan segenap hati. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Untuk kita menerima segala janji Tuhan. Kita hanya tenang di dalam Dia. Ya saudara, kalau kita percaya itu di Matius 13 ayat 58. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan. Kalau kita nggak percaya, nafas kita dari mana? Ya saudara. Ciptaan itu tanaman, makanan yang saudara makan itu dari mana? Ya saudara. Dan kita percaya bahwa semua itu waktunya Tuhan. Kita harus menanti janjinya Tuhan. Halo. Saudara, pencurahan Roh Kudus, ada berapa banyak yang mau diangkat? Berapa banyak di antara kita yang mau diangkat? Saudara harus menjadi murid Tuhan. Jadi murid Tuhan adalah kita mengikuti segalanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 120 murid itu pergi ke Yerusalem. Sesuai mereka taat, mereka mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan mereka tinggal di kamar loteng. Menanti janji Bapa. Mengapa mereka harus lakukan itu? Sebab Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkata, sebelum dia naik ke surga, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebenarnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 murid-muridnya. Tetapi yang merespon itu hanya 120 orang. Tadi saya sudah sampaikan. Apakah saudara dan saya termasuk dalam murid-murid Tuhan? Murid-murid yang setia, murid-murid yang taat. Saudara, akhirnya mereka berkumpul di loteng. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersantai ria, makanan, makan sana sini sambil tidur-tiduran? Enggak, saudara. Mereka itu bertekun sehati, berdoa bersama-sama in unity. Keluarga Allah di dalam kesatuan. Ya, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Artinya mereka berdoa, mereka memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Siang dan malam. Siang dan malam. Kalau kita melekat kepada wherever, apapun. Hati kita tuh melekat. Ya saudara, orang kalau dipenuhi Roh Kudus itu luar biasa. Ada satu paradigma baru. Ada perubahan tingkah laku. Saya yang dulu males baca buku-buku tebal. Alkitab tuh baca rasanya siang malam. Bangun tidur baca, terus baca, lagi makan, taruh di meja makan, baca. Itu seperti itu, saudara. Suatu perubahan, ya saudara. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. 10 hari setelah mereka lakukan itu, tiba-tiba terdengar tiupan angin keras dan mereka tambah sungguh-sungguh berdoa. Ya saudara, berdoa dalam bahasa roh. Oh, engkau ajaib, engkau dahsyat. Kita memuliakan Tuhan. Ya saudara, lalu tiba-tiba lidah-lidah seperti nyala api. Ya saudara, kepada mereka masing-masing dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Ya saudara, apa yang mereka alami? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada perubahan. Murid-murid Tuhan yang biasa-biasa jadi luar biasa. Petrus korbannya singkat menghasilkan 3.000 jiwa bertobat, ya saudara. Kemudian tanda heran dan ajaib itu terjadi. Jadi saya ingat pada pelayanan-pelayanan yang Tuhan bawa ke desa, ke kota, ke luar negeri, panggilan ke Eropa, ke Australia, saudara. Pokoknya engkau akan menjadi saksinya Tuhan. Memberitakan Injil yang hidup kebenaran ini, ya saudara. Murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dipakai dengan mengadakan tanda-tanda mujizat. Dengan luar biasa.
Dan peristiwa itu terjadi sampai sekarang, saudara. Tuhan akan pakai semuanya yang ada, yang percaya kepada Tuhan. Cara hidup jemaat pun berubah, saudara. Dikatakan bahwa mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Maka saya lihat gereja gedung ditutup. Bagaimana kita beribadah? Tuhan lakukan sesuatu lewat online, lewat digital. Di udara bebas seperti ini, kita bisa menjangkau. Tidak ada batasan gereja, tembok, tidak ada. Semuanya unity, ya saudara. Kalau boleh saya ganti kalimat itu dengan mereka suka, akhirnya mereka berubah, suka membaca firman Tuhan. Berulang-ulang ketika kita masih offline, setiap bagian saya khotbah, baca firman, tugas kita baca firman, renungkan, lakukan, ada perubahan, ikatan-ikatan yang dari kutukan nenek moyang semua akan terlepas, engkau akan disucikan, engkau akan dibersihkan, ya saudara. Itu yang luar biasa, akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Saudara, di keluarga saya waktu itu nggak ada satupun yang Kristen. Yang ada saya karena baca Alkitab. Sampai keluarga kita, satu orang diselamatkan, seisi rumahmu, keluargamu akan diselamatkan. Itu benar, saudara. Maka saya melihat orang tua akhirnya, orang tua dulu kan susah kita ajak ngomong, saudara. Enggak seperti sekarang. Orang tua omong sepatah kata, anak ngomongnya 10 kalimat, saudara. Beda. Jadi kita merasakan perbedaannya itu ya waktu saya kecil dan keadaan anak-anak sekarang. Jadi saudara, Yoel 2 ayat 32 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Benar, saudara, kita nggak ngerti apa-apa. Undangan, waduh, naik pesawat begitu lama. Lama-lama saya takut naik pesawat, saudara. Yang tadinya kepengen naik pesawat, kita bisa menjelajah jalan-jalan kemana-mana. Lama-lama kita takut karena saya mengalami baru mau makan di dalam pesawat. Aduh, itu makanan loncat sampai ke atas. Saya berteriak, Yesus! Ya. Saya pikir pesawat itu mau hancur, saudara. Seperti itu. Jadi Tuhan bawa kita kemana-mana yang kita tidak mengerti. Dalam kehidupan kita. Dibawalah kita kepada pelayanan, kepada bangsa-bangsa. Ya, saudara. Jadi sampai ke ujung bumi, itu benar firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kapan ya Tuhan? Saya rindu Tuhan. Anak-anak-Mu yang setia, yang tekun, kita bisa bersama-sama ke Yerusalem, ke negara Israel di mana Engkau ada di sana. Melakukan tanda heran dan ajaib. Oh, di Galilea Tuhan. Kita pingin, itu kerinduan saya udah lama. Saya minta kepada Tuhan. Ya. Kita nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan, ya saudara. Pesan ini bukan hanya untuk murid-muridnya pada waktu itu. Hari ini dia akan memenuhi saudara dan saya. Dia akan memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus. Ya saudara, itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanah agung Tuhan Yesus yang harus kita lakukan, selesaikan. Ada peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu berkarya. Roh Kudus itu mengadakan pembaharuan di kehidupan kita. Karakter kita berubah. Yang nyata dan saya hadapi dan alami. Almarhum Alexander Iranata. Nggak ada satu orang yang bisa nasehatin dia.
Kalau roh Allah, roh kebenaran dan menghinggapi seseorang, orang itu berubah, saudara. Jadi jangan pernah kita give up. Jangan pernah kita putus asa hadapi apapun. Kita harus berpikir pakai pikiran Kristus. Kita harus berjalan di dalam kuasa mujizatnya. Kita akan melihat apa yang kita doakan, ya saudara. Terjadi mujizat kesembuhan, terjadi mujizat, ya kalau kita harus memberi ini, memberi itu, kita meninggal pun tidak ada satu harta yang kita bawa, saudara. Kita beri sampai kita nggak ada kendaraan satupun, saudara. Dari sekian banyak kendaraan kita, kendaraan terakhir saya mau tahan, saya dikasih sakit yang bukan main. Kenapa ini Tuhan? Itu baru saya tahu. Karena Tuhan itu udah beracara, berikan ini. Ya diberikan kepada kakak ipar saya. Saya katakan kasih aja. Ada kendaraan umum banyak di jalan. Ya udah, berikan saudara. Tuhan sedang melihat hati kita. Tuhan sedang melihat kehidupan kita. Tuhan sedang melihat apa yang membelenggu dan mengikat hidupmu. Itu karya Allah luar biasa. Saya mengalami di dalam pelayanan. Dari nggak ada menjadi ada. Disuruh ke Eropa, cuman ada tiket. Ya saudara. Di sana udah dipersiapkan tempat tinggal semua, tapi hanya tiket. Nggak ada dolar. Ketika perjalanan berangkat ke airport, seseorang menanya, Ibu Diana jangan masuk ke ruangan dalam dulu. Tunggu saya. Saya dikejar-kejar. Saya pikir mau minta doa. Enggak, saudara. Dia kasih envelope ribuan dolar. Dari tidak ada menjadi ada itu enggak masuk di akal semuanya. Maka saya katakan setia berjalanlah di dalam kebenaran. Tuntunan roh Allah, ya saudara. Dia akan berdiam di dalam kehidupanmu. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal di dalammu, ya, yang akan menuntun, yang akan mengendalikan. Ada penguasaan diri kita. Kita yang suka marah, tidak marah lagi. Pak Alex yang suka marah, kata-kata pidato kebun binatang. Berhenti semuanya. Rokok 7 bungkus sehari. Stop semuanya, saudara. Saya hanya melihat. Tak sia-sia aku doa 16 tahun. Saya katakan, semuanya itu adalah waktunya Tuhan. Penyakit yang mematikan saya. Maut tidak bisa menguasai. Karena Tuhan Yesus hadir menyembuhkan. Dia dokter di atas segala dokter. Ya saudara. Jadi kita mengalami kalau Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita. Dia mengubah karakter kita. Dia tinggal di dalam kita kedua. Yang ketiga, ada penguasaan diri. Yang keempat, dia memperdayakan kita untuk melayani yang kita tidak bisa, tapi Roh Allah yang berkarya. Keterangan mengenai itu dinyatakan juga di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Nah, kalau kita bicara Roh Kudus Lama, saudara, akan terjadi berapa seri, ya saudara. Roh Kudus dan Perjanjian Lama. Roh Kudus itu berkuasa atas orang-orang dalam Perjanjian Lama seperti dalam Yosua, Bilangan 27 ayat 18, kepada Daud, ya saudara. Daud yang rasanya dikucilkan oleh keluarga. Dia hanya mengembalakan kambing domba. Saya pikir kambingnya banyak, dombanya ratusan. Enggak, cuma 1-2 ekor. Tapi nyawanya mengalami, sangat bahaya. Beruang dan singa bisa menerkam dia, mematikan dia. Tapi ada roh Tuhan di dalam hidup Daud, ya saudara. Dan bahkan Saul, ya saudara, 1 Samuel 10 ayat 10. Saat Roh Kudus berkuasa atas seseorang merupakan tanda bahwa Allah berkenan terhadap orang itu, ya saudara. Mereka selalu
berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Seperti kita tiap bulan kita lakukan, ya saudara. Kita selalu bergembira sekalipun keadaan rasanya tidak mungkin untuk kita bisa hehehe, ya saudara, kita bisa ketawa, kita pokoknya sukacita, damai, sejahtera yang Allah berikan di dalam hidup kita. Dan perubahan, apalagi orang yang pelit bisa jadi orang yang bisa memberi, saudara, yang kita jadi terheran-heran, ya saudara. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu suka memberi. Kalau saya lihat, karena apa? Kita dalam pelayanan penginjilan, orang kasih saya mobil. Mobil waktu itu Suzuki ada. Waktu kita pelayan ketiga, semua mobil kita serahkan apa yang Tuhan mau, kasihkan siapa-siapa hamba Tuhan di desa, saudara ipar kita. Saudara apa? Kita pun orang tuh memberi kepada kita. Kendaraan, kita pernah merasakan diberi kendaraan BMW, kita pernah merasakan diberi kendaraan, kita lagi pelayanan di desa. Dalam perjalanan kita hanya lihat, Papa, mobil itu keren ya, warnanya suka banget, aku lihat warnanya. Cuman begitu doang, saudara. Pulang pelayanan dari desa, balik, saudara. Itu mobil udah nongkrong di garasi kita. Seperti itulah Tuhan itu tahu kebutuhan untuk membawa orang-orang. Untuk membawa orang-orang ke gereja, membawa orang-orang kepada persekutuan, untuk membawa orang-orang kita. Disitulah kita sering melakukan KKR, seminar, keajaiban, ya sampai benihin yang nggak masuk di akal, saudara. Saya katakan, Pak, ayo bergerak, aku di belakangmu. Jadi saya yang apa yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak itu, saya berdoa kepada Tuhan, menerobos. Nggak apa-apa, saya jam 5 pagi, jam 6 pagi saya bisa berada di tempat itu menunggu orang yang harus dihadapi dan apa yang harus dikatakan. Terjadi terobosan-terobosan yang tidak bisa menjadi bisa, yang nggak mungkin menjadi, yang tidak ada menjadi, nggak ada duit untuk melakukan kerjaan ini. Tapi karena kita setia, ya Tuhan, ya Tuhan. Semua Tuhan siapkan, saudara. Tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, ada perubahan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada terobosan-terobosan yang terjadi, ya saudara. Saudara akan diberkati berlimpah-limpah-limpah. Itu. Goncangan-goncangan terjadi, saudara. Apa yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, dipenuhi Roh Kudus menghadapi goncangan. Kenapa? Tahu-tahu aniaya terjadi terhadap murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, dianiaya. Mereka harus lari ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi, sambil terus beritakan firman Tuhan. Ini cara Tuhan. Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya saudara, kalau kita disuruh, Tuhan, kamu ke sini, kamu lakukan ini. Ya aja saudara. Mau tempatnya secara kasat mata, aduh nggak enak banget. Nggak apa-apa, saya ini udah mandi di air kali, nimba air sendiri. Kadang-kadang mandi, waduh di bak mandinya ada kecebong, saudara, ada ulat kecil-kecil. Oh Tuhan, tolong nggak mandi, nggak enak. Tunggu sampai semuanya turun ke bawah baru kita mandi. Semua saya hadapi, saudara. Ada tim yang ikut. Ini makan. Kita minta air putih, airnya seperti air kali. Saya bilang, Tuhan, Engkau utus kami. Makanan ini semua sudah dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, kita makan. Tapi ada satu tim nggak bisa makan. Ya kelaparan kamu nggak makan. Makan aja. Semua jadi enak seperti bistik, saya bilang. Aduh luar biasa, saudara. Kita kalau cerita pelayanan, di mana setelah Roh Kudus mengurapi, itu dahsyat banget. Sampai kita jalan, kelewatin rumah-rumah orang, mereka tarik kita masuk makan. Ya sehari suruh makan. Tiap menit kita suruh makan juga, perut kita kan bukan karung, saudara. Bolehkah kita bawa pulang? Kita bawa, saudara, banyak. Tapi sampai daerah lain kita kasih, kita bagi-bagi ke orang lain, ya saudara. Seperti itu, pokoknya indah.
bersama dengan Tuhan. Jangan pernah, oh saya maunya di ini, di kota. Oh nyaman di situ. Enggak, jangan pilih nyaman atau tidak nyaman. Apa yang Tuhan suruh lakukan. Saudara, ketika saya masih mondar-mandir di WC, di wanita Betel, saudara, jam 2 pagi, 3 pagi udah di airport. Sampai di tempat tujuan, bukannya kita ke hotel kemana. Sampai di tujuan, sampai di acara. Tukar pakaian di kamar mandi. Langsung, saudara, tanpa istirahat. Apakah kita sakit? Enggak, sehat semuanya ya saudara. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Maka kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diurapi. Dahsyat saudara. Kita sudah tidak memikirkan rasa diriku bagaimana ya, nanti aku makan. Enggak ada. Pokoknya apa yang menjadi keinginanmu juga Tuhan siapkan. Tidak bakalan saudara kita ngalami kelaparan. Tidak bakalan kita hadapi kesulitan. Dulu saya pilih, Tuhan, saya mau Tuhan. Di pelayanan di Papua. Tapi saya kemana-mana karena saya takut naik pesawat, saya hanya pilih Garuda. Walaupun saya dikasih tiket ini, oke, saya akan pindah ke Garuda, saya akan tambah. Udah, suatu saat di Papua mau pulang ini, pesawat Garuda di Solo kecelakaan. Hah? Garuda juga bisa kecelakaan ya? Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya tidak mau pilih pesawat lagi. Saya tahu bahwa kita ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Terserah mau naik pesawat apa aja, Sriwijaya, apa, semua saya naik. Disitulah saudara, di mana kita berserah kepada Tuhan, ada kasih anugerah Tuhan. Apa rencana Tuhan tertunda saya pulang? Untuk melayani bupati di kota, salah satu kota di Papua. Jadi dahsyat karya Tuhan itu. Pokoknya taat aja ya saudara. Peranan Roh Kudus menjadi sangat penting dalam tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid untuk menjadi saksinya. Kuasanya akan memampu kita untuk menjalankan tugas sebagai saksinya. Kuasanya ya saudara dinamis itu. Bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan. Ya saudara, khusus menunjukkan kepada kuasanya yang bekerja, yang bertindak dalam Injilnya dan dalam kisah para menekankan bahwa kuasa Roh Kudus termasuk kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat. Wah seru saudara. Kita nggak ngerti, kita hanya berdoa. Orang ini tahu loncat, orang ini menggeleper-geleper kayak ular. Kita belum mengerti pelepasan. Tapi di situ Tuhan bawa kita, oh ini kelepasan. Ya kita jalanin aja pokoknya di dalam nama Yesus. Ada lagi saya masih ingat dulu Pak Hari Sanosa atau apa. Kita melayani satu ibu tinggi besar. Dia ada di tengah-tengah lingkaran kita. Ya saudara, itu kuasa Roh Allah kalau sedang bekerja. Matanya udah merah meradang. Dia siap menerkam salah satu di antara kita, terutama saya. Satu persatu termasuk Pak Harisano. Bu Diana, pasang kuda-kuda Bu Diana. Maju deket-deket pintu keluar. Ibu lari. Enggak, saya hadapi saudara. Saya kelihatannya kecil seperti kelingking. Ini orang yang saya hadapi seperti raksasa. Setiap dia berdiri mau hantam saya, malaikat Allah gampar dia jatuh terlentang ya saudara. Di situ kita melihat kuasa Tuhan. Perlindungan dari Tuhan ya saudara, nggak usah takut menghadapi apapun. Jadi kekuasaan, kuasa Roh Kudus untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang. Nah itu baru sebagian yang saya ceritakan kepada saudara. Jadi hal menariknya menjadi penekanan juga oleh Rasul Paulus. Roh hikmat dan wahyu dari Allah. Bapa yang mulia, kemuliaan Allah di dalam dirinya itu tidak terbatas. Semua makhluk ciptaannya mengarahkan segala kemuliaan kepadanya. Dan dialah pencipta langit dan bumi itu. Ia akan menghiasi orang-orang kudusnya. Kita semua yang percaya.
Sebentar saya akan berdoa. Ia mengaruniakan pengetahuan, menganugerahkan roh pengetahuan, sebab roh Allah menjadi guru. Dia soko guru kita ya saudara, yaitu roh hikmat dan pembahagian. Kalau karya-karya roh itu nanti ke belakang akan dijelaskan ya saudara. Untuk mengenal dia dengan benar atau untuk mengakui dia. Ini bukan saja mencakup pengetahuan tentang Kristus dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, melainkan juga suatu pengakuan atas kekuasaan Kristus melalui ketaatan. Ya saudara, saya melihat semua yang ada di online ini. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Semuanya kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Anda akan diberkati, Anda diurapi ya saudara. Menjadikan mata hati kita terang dan kita dibuat mengerti ya saudara. Pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya yaitu berkenaan dengan hal surgawi disediakan bagi orang-orang kudus. Itu pertama. Kedua, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, kuasa mujizatnya, kehebatannya bagi kita yang percaya. Jangan tidak percaya, saudara. Percaya saja ya, saudara. Benar-benar saya hidup di dalam tuntunan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, di dalam aniaya, di dalam keadaan yang tidak nyaman. Fokus kita hanya Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang beracara. Di dalam Lukas 24, saudara bisa baca dari ayat 44 sampai 53. Ini menceritakan ketika Tuhan sebelum naik keangkat ke surga, ia tekankan kepada murid bahwa mereka adalah saksi Tuhan Yesus, Sang Mesias yang menderita dan bangkit dari orang mati pada hari ketiga. Tugas sebagai saksi ini dilakukan ya saudara. Pemberitaan kemana saja ya saudara. Kita beritakan, kita jangan takut kita ditolak orang. Kalau kita ditolak orang, puji Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tugas sebagai saksi, apalagi saya waktu pertama berusaha, nggak bisa saudara, jangan saya, orang lain aja. Apa yang saya udah ceritain, situ aja yang cerita. Karena kita malu, saudara. Kita nggak pandai bicara. Tetapi kalau udah waktunya Tuhan di tengah ribuan orang, saya sembunyi di tengah-tengah orang banyak. Ketika namaku dipanggil, aduh saudara, manusianya syok. Tapi Roh Allah bekerja mengangkat badan saya untuk melangkah ke depan, saudara. 1 jam kesaksian. Saya nggak ada altar call. Orang dari atas loteng, orang dari bawah, bapak-bapak, ibu-ibu, maju semua ke depan. Sedangkan saya nggak ngerti cara berdoa bagaimana. Itu terjadi mujizat luar biasa. Di situ saya melihat, ya Tuhan, aku tidak takut. Mulutku kau pakai Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menyaksikan kebesaran-Mu. Ya saudara. Jadi menjadi saksi yang bukan mudah, tapi ada Roh Allah di dalam kita yang menyertai dan menjadi berkat bagi banyak orang, ya saudara. Itu yang luar biasa. Roh Kudus yang adalah Parakletos, ya bahasa Yunaninya, berarti pembela atau penolong. Dalam agama Kristen, istilah Parakletos itu adalah lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi Roh Kudus. Alkitab juga menyebut Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur, roh penasehat, roh kebenaran, tergantung mana versi yang kita baca ya. Pada perkembangan berikutnya, karunia Roh Kudus itu berupa kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, ya saudara. 1 Korintus 12 sampai 14. Suatu roh yang ada di hidup kita yang takut akan Tuhan merupakan awal dari perjalananmu, yaitu engkau memiliki iman.
Rasa takut membentuk rasa percaya. Rasa takut kita bukan pada hal-hal dunia, tapi takut kepada Tuhan. Membentuk rasa percaya kita lebih dalam lagi. Dan endingnya kita memiliki ketaatan, kesetiaan, ketekunan untuk berdiri tegak di atas kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita tidak merasa cemas akan hidup. Menjalani hidup itu dan mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Ya, saudara-saudara kekasih. Maka di Markus 16, ya saudara, dikatakan ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Ya saudara, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Benar saudara, racun. Saya ingat, jadi teringat pelayanan di desa. Ketika makan, ini tim semua makan. Piring saya pecah saudara. Ketika kita baru selesai doa, piring itu pecah. Saya tidak makan. Di satu tempat, baru pegang gelas. Laki mau minum, ini haus banget. Gelasnya pecah, saya tidak minum. Ada racunnya saudara. Tuhan hindarkan itu semuanya. Mari saudara-saudara, Pentakosta pencurahan Roh Allah, Roh Kudus mengurapi kami itu luar biasa. Apapun yang sedang kau hadapi, saat kau menerima kuasa urapan Roh Kudus, mari semuanya, saya akan berdoa bagi saudara semua. Apa yang kau hadapi, saya akan berdoa. Siap? Atau WL mau menyanyikan pujian? Kita akan nyanyikan lagu tema kita sebelum pastor berdoa buat jemaat yang mau didoakan pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan lagu tema gereja kita tahun ini. Selama aku berjalan dalam hidup ini. Selama aku berjalan dalam hidup ini, satu yang percaya Kaulah Tuhan. Lewati batu terjal, badai dan gelombang, ku tetap percaya Kaulah Tuhan. Selama ku berjalan dalam hidup ini, satu yang ku percaya Kaulah Tuhan. Lewati batu terjal, badai dan gelombang, ku tetap percaya Kaulah Tuhan. Firman-Mu menjagaku, Firman-Mu menjagaku, janji-Mu teguhkanku, kuasa-Mu menyelamatkan, ku jadi kemenangan karena Firman-Mu menjagaku, Firman-Mu menjagaku, janji-Mu teguhkanku, kuasa-Mu menyelamatkan, ku jadi pemenang karena Roh. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal ya. Selama ku berjalan dalam hidup ini, selama ku berjalan dalam hidup ini, satu yang ku percaya Kaulah Tuhan.
badai dan gelombang, ku tetap percaya. Kaulah Tuhan, firman-Mu kuatkanku, firman-Mu kuatkanku, janji-Mu teguhkanku, kuasa-Mu menyelamatkan, jadi pemenang karena Roh-Mu, firman-Mu kuatkanku, firman-Mu kuatkanku, jadi teguhkanku, kuasa-Mu menyelamatkan, jadi pemenang karena Roh-Mu, jadi pemenang, jadi pemenang karena Roh-Mu, jadi pemenang, ku jadi pemenang karena Roh-Mu. Mari bahasa roh semua.